Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya dalam pembelajaran daring. Kegiatan ini adalah kegiatan Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa peserta didik baru di MTS Negeri 1 Pati. Saya berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walaupun dalam kondisi saat ini, yaitu masa-masa pandemi COVID-19. Anak-anakku semuanya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah MTS Negeri 1 Pati. Bagaimana MTS Negeri 1 Pati berdiri, awal tahun berapa, dan lain sebagainya. Tujuan dari penyampaian ini adalah agar anak-anak semua lebih mengetahui dan lebih mengenal baik tempat ataupun fasilitas yang ada di MTS Negeri 1 Pati. Baik, untuk selanjutnya kita ikuti penjelasan tentang sejarah berdirinya MTS Negeri 1 Pati. Baik anak-anak, kita ikuti materi tentang sejarah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati. Eksistensi dan perkembangan MTS Negeri 1 Pati yang begitu pesat pada saat ini dilatar belakangi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah kultur atau budaya masyarakat yang cinta akan ilmu, di mana madrasah ini berada di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Semangat belajar masyarakat di desa ini dipengaruhi oleh dua faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu kuatnya pengaruh yang ditanamkan para pendahulu untuk selalu belajar secara formal. Pada tahun 1930 telah berdiri lembaga pendidikan di Desa Pekalongan, yaitu Madrasah Matoliul Falah, yang di kemudian hari berubah namanya menjadi Tarbiyatul Banin, yang didirikan oleh Kiai Haji Munji dan Kiai Haji Mahfud Salam. Kalau mungkin anak-anak tahu, Kiai Haji Mahfud Salam itu adalah ayahanda dari Kiai Haji Sahal Mahfud dari Kajen. Pada masa awal, banyak guru dari Kajen yang dikirim untuk mengajar di Desa Pekalongan, seperti Kiai Haji Sanaji dan Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi. Guru-guru itulah yang menanamkan semangat belajar kepada para pemuda-pemudi kala itu sehingga menular ke generasi sekarang. Faktor yang kedua, adanya lembaga pendidikan yang jumlahnya cukup banyak untuk ukuran sebuah desa, yaitu 2 buah sekolah tingkat dasar, kemudian 2 sekolah tingkat menengah pertama, dan 3 sekolah menengah tingkat atas. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak di Desa Pekalongan untuk tidak belajar, karena sekolah berada di depan mata. Paling tidak sekurang-kurangnya mereka bisa menikmati pendidikan sampai tingkat SLTA. MTS Negeri 1 Pati itu tidak dapat terpisahkan dengan sejarah MTS Darul Ma'la atau yang dikenal dengan MTS Dharma, yaitu sebuah lembaga pendidikan pencetak tenaga pendidik agama Islam di Winong Pati, yang berdiri pada tahun 1955, yang merupakan cikal bakal dari MTS Negeri 1 Pati. Pada tahun 1980 resmi berdiri MTS Negeri Winong yang asalnya MTS Darul Ma'la. Dan kemudian pada tahun 2016 namanya berubah atau diganti dengan MTS Negeri 1 Pati. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan,
Pada tahun 1980 sampai 1983, MTS Negeri 1 Pati masih menempati lahan milik Yayasan Darul Ma'la. Dan pada awal tahun 1984 baru menempati lokasinya yang baru, yaitu tepatnya di lapangan sepak bola Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Nah, penempatan ini itu berkat perjuangan dan usaha yang keras dari Bapak Muhammad Samari yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pekalongan, dan Bapak Sudarno selaku Camat Winong, serta para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Winong. Selama tahun 1991 sampai 1996, MTS Negeri 1 Pati berhasil menambah lahan, yaitu lahan di sebelah selatannya, ya, tepatnya di Jalan Raya Winong Pucakwangi Pati, sehingga sampai saat ini MTS Negeri 1 Pati itu memiliki lahan di dua tempat yang saling berhadap-hadapan, dipisahkan oleh ruas jalan yang membujur ke arah barat timur. Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi madrasah disebutkan bahwa pada 4 tahun terakhir jumlah peserta didik tertuang dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2015 dengan jumlah rombongan belajar 30, jumlah siswanya 1.215, kemudian yang tidak diterima kurang lebih 15%. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2015-2016, jumlah rombongan belajarnya itu juga masih sama, yaitu 30, jumlah siswanya 1.218, kemudian yang tidak diterima sekitar 10%. Di tahun 2016-2017 jumlah rombel masih sama, yaitu 30, kemudian jumlah siswa 1.220, kemudian yang tidak diterima itu kurang lebih 12%. Selanjutnya di tahun 2017-2018 jumlah rombel 30 rombel, jumlah siswa 1.225, yang tidak diterima kurang lebih 13%. Kemudian di tahun 2019-2020 juga masih sama untuk jumlah rombelnya 30, jumlah siswanya sebanyak 1.068 siswa. Animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap MTS Negeri 1 Pati tidak hanya berasal dari wilayah Pati saja, melainkan dari berbagai daerah sekitarnya, seperti di bagian barat itu Kabupaten Kudus, kemudian di sebelah timur itu ada Juwana, Rembang, Blora, dan di bagian selatan itu ada Purwodadi. Peningkatan dan pertumbuhan MTS Negeri 1 Pati ini seiring dengan semakin meningkatnya prestasi dan sarana prasarana yang dimiliki. Peningkatan prestasi akademik itu diindikasikan oleh angka kelulusan yang selalu 100% dan menduduki 15 besar tingkat kelulusan MTS se-Jawa Tengah. Kemudian sejak tahun 2014-2015 sampai 2016-2017, perolehan rata-rata ujian nasional di tingkat kabupaten selalu menduduki 5 besar, dan di tingkat provinsi menduduki ranking 11 di tahun 2016-2017. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai,
MTS Negeri 1 Pati itu berada di tepatnya itu berada di Jalan Raya Winong Pucak Awangi kilometer 2, yaitu di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, di mana lokasinya itu berbatasan dengan 3 kecamatan lain, yaitu Kecamatan Gabus, Pucak Wangi, dan Kecamatan Jakenan. Jadi secara geografis tempat ini sangat strategis dan mendukung sebagai lingkungan pendidikan karena suasana yang sejuk, mudah transportasinya, dan cukup jauh dari keramaian kota serta kebisingan jalan raya. Jadi dengan demikian MTS Negeri 1 Pati benar-benar berada dalam satu lingkungan yang sangat religius, sehingga sangat ideal untuk menjadi lembaga pendidikan, mendidik dan menyiapkan generasi muda yang berakhlakul karimah, Qur'ani, dan intelek. Kestrategisan MTS Negeri 1 Pati tersebut tidak hanya secara fisik geografis, ekologis saja, tetapi secara sosial psikologis didukung oleh lingkungan yang ramah dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi madrasah unggulan berbasis riset. Ini Bapak kasih contoh beberapa fasilitas yang ada di MTS Negeri 1 Pati. Di antaranya di paling atas itu ada sebuah kantin sehat. Kemudian di sebelahnya itu ada masjid yang dinamakan Masjid Baitul Makmur. Di bawahnya ada laboratorium IPA, kemudian di sebelahnya itu ruang perpustakaan, dan di bawah itu ruang kelas. Dan yang satu lagi itu yang kelihatan nyaman, sejuk, itu adalah sebagai ruang baca. Demikian penyampaian materi tentang sejarah berdirinya MTS Negeri 1 Pati. Harapannya kepada anak-anak semua agar anak-anak lebih mengenal MTS Negeri 1 Pati dan lebih mencintai MTS Negeri 1 Pati. MTS Negeri 1 Pati berkarakter barokah, manfaat, istiqomah. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.